Ketua Umum PDIP yaitu Ibu Bunda Megawati Soekarno Putri. Apakah kita digiring oleh pemerintah untuk memilih mereka? Apakah kita tidak punya hak untuk memilih pilihan kita sendiri? Perkenalkan, nama saya Nabil, mahasiswa filsafat dari UIN Bandung, Muraki. Saya berasal dari kabupaten di pelosok Kalimantan Timur, Bung. Gimana cara agar kita bisa mandiri secara intelektual, padahal kita selalu dikerangkeng oleh partai, oleh agama mungkin, oleh agama yang dipolitisasi. Nah, bagaimana agar kami ini para anak-anak muda bisa tidak menjadi ideolog dan mandiri secara intelektual? Bagaimana nih cara dari Pak Rocky Gerung, Guru Gembul yang masih berakal sehat untuk menyehatkan akal-akal kita semua yang sekiranya sudah nggak sehat gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mona Liswita. Izin bertanya pada beliau-beliau yang di depan. Seperti yang kita tahu, Ketua Umum PDIP yaitu Ibu Bunda Megawati Soekarno Putri telah mengusungkan Ganjar Pranowo sebagai capres dalam Pilpres 2024. Dan itu bertepat sehari sebelum Lebaran. Mendadak sekali, bukan? Jadi kita mempunyai capres 3, Bapak Anies, Bapak Ganjar, dan Bapak Prabowo. Berdasarkan judul kita yaitu Pesta Demokrasi, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara keseluruhan. Saya setuju menurut Bapak Rocky Gerung bahwa kita memilih kucing dalam karung yang bolong. Menurut saya masuk akal bahwasanya Bapak Anies, Bapak Prabowo, dan Bapak Ganjar itu jadi pilpres ditetapkan menjadi capres bahkan sebelum ketentuan yang ada. Karena saya pikir masuk akal bahwa setiap kali saya buka YouTube, Instagram, TikTok, saya melihat beliau-beliau ini terus. Jadi kayak citra mereka yang selalu ditunjukkan di setiap media sosial. Nah, pertanyaannya, bagaimana menurut Bapak terkait demokrasi tersendiri, konsep yang menekankan pada partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik? Apakah partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik ini hanya pada pemerintah? Apakah kita digiring oleh pemerintah untuk memilih mereka? Apakah kita tidak punya hak untuk memilih pilihan kita sendiri? Misalkan saya ingin memilih Pak Rocky Gerung, begitu. Terima kasih. Oke, kita masih belum punya capres ya. Saya ingatkan, kita masih belum punya capres. Kita hanya punya. Saya barusan ya. Ya, ya. Kita masih punya bakal calon presiden ya. Oke, pertanyaan kedua dulu. Ya, silakan. Ya, kamu. Mike. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil, mahasiswa filsafat dari UIN Bandung, Muraki. Saya berasal dari kabupaten di pelosok Kalimantan Timur, Bung. Jadi, Dari mana? dari Kalimantan Timur, Apa pelosoknya di mana? Saya Kalimantan Timur juga. di Berau, Pak, saya. Orang Berau. Ya. Ya, saya sebelumnya mau berterima kasih banyak kepada Pak Guru dan Bung Rocky yang selalu konsisten menyumbangkan pikiran bagi bangsa ini yang bahkan seorang anak dari pelosok Kalimantan merasakan dampaknya. Terima kasih. Jadi, Bung Rocky pernah menyebutkan term ideolog. Term yang digunakan untuk ideolog, Bung. Ideolog. Term yang digunakan untuk mengolok-olok orang-orang yang pelangap-pelongo, yang tidak bisa berpikir sendiri dan simplifikasinya dungu lah, kira-kira begitu. Dan saya rasa ini selaras dengan apa yang selalu disampaikan oleh Pak Guru tentang bagaimana cara kita menjadi mandiri secara intelektual. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana, Bung, bagaimana untuk kita menghadapi demokrasi di 2024 ini agar kita tidak menjadi ideolog? Bagaimana cara agar kita bisa mandiri secara intelektual padahal kita selalu dikerangkeng oleh partai, oleh agama mungkin, oleh agama yang dipolitisasi. Nah, bagaimana agar kami ini para anak-anak muda bisa tidak menjadi ideolog dan mandiri secara intelektual? Terima kasih. Keren. Ya, kamu yang ketiga. Kamu orang Dayak kah?
Ganjar. Ganjar. Sama aja kita. Ya, terus. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arahman, mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Saya berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Izinkan saya karena tadi pembahasan sebelumnya juga mengenai bonus demografi dan stunting. Kebetulan saya adalah remaja yang mendedikasikan diri dalam menangani permasalahan-permasalahan seperti stunting, khususnya di Provinsi Banten. Nah, yang ingin saya tanyakan tapi bukan tentang itu. Bahwa jumlah pemilih di Indonesia, pemilih pemula akan banyak gitu. Mereka yang baru punya kesempatan untuk memilih. Lalu pertanyaan saya adalah, saat ini gembar-gembor siapa saja yang akan menjadi calon presiden. Terlebih beberapa partai politik telah mengumumkan bahwa mereka mengutus calon-calon tertentu tersebut. Yang ingin saya tanyakan adalah, remaja ini kan atau pemilih pemula ini kan sangat rentan untuk dipengaruhi gitu kan. Yang ingin saya tanyakan, apabila calon-calon presiden ini menggunakan kesempatan tersebut dengan memilih presiden mereka, tokoh-tokoh yang mampu mengambil pemula, karena tahu pemilihan umum sebelumnya. Gitu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana nih cara dari Pak Rocky Gerung, Guru Gembul yang masih berakal sehat untuk menyehatkan akal-akal kita semua yang sekiranya sudah udah nggak sehat gitu lah. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bung Rocky, silakan. Jadi satu rangkaian jawaban atas 3 pertanyaan tadi, Bang. Oke, ada suasana pesimistik di ruangan ini itu. Yang kalau kita kumpulkan pesimisme ini, itu berguna sebetulnya untuk membentuk pikiran ketiga itu, the third way itu. Jadi kita mesti ajukan, ya begini nih, orang pesimis itu bukan orang yang fatalis. Orang pesimis artinya dia lagi lakukan kalkulasi, tapi berkejaran dengan waktu. Nanti KPU akan tanya, Anda pesimis sampai kapan? Sampai di depan kotak suara? Nggak ada urusan. Tetapi pesimisme itulah yang dicerminkan oleh swing voters tadi. Jadi begitu Anda bicara bertiga, 27% langsung naik 29% hari ini. Itu membenarkan bahwa kesempatan untuk melihat perubahan yang kita maksudkan sebagai perubahan kualitatif tadi hanya terjadi secara kuantitatif. Kita lagi peringati soal reformasi sekarang. Lalu kita mulai cemas. Dengan tolok ukur apa kita memberi nilai? Apakah reformasi ini betul-betul ada di dalam bayangan awal kita waktu mahasiswa ngepung gedung DPR? Anda baca dari sejarah. Waktu kita ingin pindah dari rumah otoriter Orde Baru ke rumah demokrasi, ada kecemasan yang sama. Mahasiswa-mahasiswa UI, Trisakti, Atmajaya, pakai istilah reformasi total. Mahasiswa Islam, kami pakai istilah reformasi damai. Dua-duanya menghindar dari kata revolusi. Padahal yang kita inginkan adalah perubahan kualitatif melalui revolusi itu. Sekarang yang pro revolusi tinggal Pak Diki Akbar. Karena dia menginginkan perubahan kualitatif. Bukan revolusi seperti yang kita dibayangkan di Prancis, di mana kepala Louis XVI mesti dipenggal untuk membuktikan bahwa mandat rakyat itu kita udah cabut loh. Jadi istilah revolusi artinya perubahan radical break. Pada waktu itu kita ragu-ragu, maka kita pilih kata reformasi. Reformasi itu lebih lembek dari revolusi itu. Bahkan ada partai yang revolusi nggak mau, reformasi nggak mau, dia pakai restorasi. Lebih lembek lagi ke restorasi. Tapi udah itu soalnya. Jadi saya mau tentukan dulu bahwa kita belum berpindah dari orde otoritarian ke orde demokrasi. Kalau kita sebut transisi ke arah demokrasi, itu ada 2 langkah. Langkah keluar dari
otoritarian dan langkah masuk ke demokrasi. Itu namanya transisi kan. Anda keluar dari rumah Anda, belum tentu Anda pergi pada pacar Anda. Anda baru disebut pergi mengunjungi pacarmu ketika Anda keluar dari dan masuk ke rumahnya. Itu langkahnya, 2 langkah itu. Demikian juga soal demokrasi. Kita baru keluar dari rumah Orde Baru, bahkan masih di halamannya. Belum masuk ke reformasi sebetulnya. Karena keinginan reformasi adalah lakukan pemilu dalam pengertian in optima forma, dalam bentuk yang paling sempurna. Yaitu threshold 0%. Itu yang kita maksudkan ketika reformasi. Sekarang 20%. Di mana di dunia ini ada presidensialism pakai threshold? Kan ngaco. Tapi kalau kita tagihkan itu secara kualitatif, tiga-tiganya nggak boleh ikut. Anies nggak boleh ikut, Prabowo nggak boleh ikut, Ganjar nggak boleh ikut. Tiga-tiganya pro 20%. Dan itu yang menyebabkan mereka terjebak sekarang untuk cari wakil presiden. Karena mesti koalisi. Konyol. Dia bikin sendiri lubangnya, terus dia ngamuk-ngamuk, kok nggak ada wakil presiden? Ya lu sendiri yang mau 20% tuh. Itu dari awal kedunguan itu ada di otak elite ini. Itu saya ucapkan berkali-kali. Tapi udahlah, itu udah terjadi. Terpaksa kita memilih minus malum. Di antara yang ada itu apa yang berguna tuh. Bukan apa yang bermutu, apa yang berguna akhirnya kan. Jadi itu keadaan kita tuh. Nah, saya sebetulnya inginkan ada golput sebagai jalan ketiga. Tapi saya tahu itu yang gak mungkin terjadi. Tapi sebagai problem etis dalam demokrasi kami sebutkan itu. Nah, itu yang menyebabkan teman di atas tadi, siapa tadi yang memilih saya tadi? Ya, kenapa? Biarkan dia sebut sendiri. Oke, jadi dia bertanya, representasinya ke siapa kalau begitu? Saya terangkan dulu problemnya. Kalau saya bercermin, saya melihat bayangan saya di kaca itu. Dia adalah representasi saya dalam bentuk simbol. Sekarang ada problem yang disebut narsisism. Narsisius dulu, dia bercermin di air yang jernih, lalu dia lihat bayangannya di air itu, dia nggak pernah tahu bahwa wajahnya itu sangat cantik, dia nggak bisa bedain ganteng dan cantik. Lalu dia terjun menemui bayangannya di kolam itu dan dia meninggal. Sebetulnya di dalam pengertian yang lebih otentik, demokrasi itu bukan saya bercermin lalu saya jatuh cinta pada bayangan saya di cermin. Demokrasi artinya saya bercermin dan bayangan saya mencintai saya. Itu prinsipnya. Jadi anggota DPR mestinya ketika dia terpilih, dia adalah bayangan saya, dia mesti mencintai saya. Bukan saya yang harus mencintai dia. Bukan itu pengertian people sovereignty, kedaulatan rakyat. Anggota DPR itu tadinya pengemis, meminta suara kita tuh. Pak Rocky kasih suara dong, nanti kita ini. Dia nggak bisa saudara. Begitu dia masuk DPR, kok dia jadi penguasa? Lu dulu kacung, ngemis suara rakyat. Kan itu yang mesti kita ubah. Anda itu adalah pesuruh kita, bukan representasi kita. Apalagi mereka klaim, kami mewakili kedaulatan rakyat. Ngehek loh. Kedaulatan rakyat itu nggak pernah diserahkan pada anggota DPR. Karena kedaulatan itu final milik rakyat, nggak mungkin diserahkan. Kalau kedaulatan saya serahkan, maka saya jadi barang, bukan lagi jadi orang itu. Satu-satunya kualitas pada warga, dia berdaulat. Lalu apa yang diserahkan? Yang diserahkan adalah kepentingan politik saya selama 5 tahun, itu. Kalau saya kasih kedaulatan seumur hidup, saya nggak punya hak lagi. Jadi anggota DPR ini mewakili kepentingan politik saya 5 tahun, bukan kedaulatan saya. Itu gilanya mereka tuh. Karena nggak pernah belajar dari guru gembul. Tentang the very idea of sovereignty. Kedaulatan itu apa sih? Mestinya di FISIP Fakultas Hukum diajarin dari awal. Kedaulatan itu melekat dan tak terbagi. Dia bahkan statusnya ideal value, imperative value. Ini nggak dipahami. Kenapa nggak dipahami? Tidak ada kurikulum tentang political ethics, tidak ada kurikulum tentang intellectual history, tidak ada kurikulum tentang filsafat politik di partai-partai. Karena itu hari ini Pak Diki mengambil alih fungsi partai politik untuk melakukan pendidikan politik. Kan mesti partai yang lakukan beginian kan. Ini yang bikin adalah forum diskusi akal sehat Indonesia. Disingkat forum diskusi ASI. Bukan air susu ibu. Air susu intelektualitas.
Jadi teman-teman, saya gabung tadi bahwa itu yang kita katakan tadi. Nah sekarang Anda pesimis boleh, tetapi saya bagi dua. Ada orang yang optimis tapi irasional, kita di sini pesimis tapi rasional.